baik. Kemudian Bapak Habibie diledek oleh teman-temannya dan diajak untuk taruhan. Apakah kamu berani Habibie untuk menyatakan ini Ainun kalau dia seperti gula jauh? Akhirnya Bapak Habibie karena beliau merasa diejek dan ditantang, beliau memberanikan diri mendekati Ibu Ainun. Kemudian beliau mengatakan, "Hai Ainun, kamu seperti gula Jawa." Kemudian Bu Ainun dengan tersipu malu karena beliau tipe orang yang pemalu, beliau diam saja. Lalu perjalanan cinta beliau tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Karena sebuah cita-cita, Ibu Ainun harus kuliah di tempat yang berbeda dengan Bapak Habibie. Bapak Habibie waktu itu kuliah di ITB karena Bapak Habibie ingin menjadikan, maksudnya punya cita-cita besar untuk Indonesia, menyatukan Nusantara dengan berisi pulau dengan terciptanya sebuah pesawat. Mohon maaf, saya pakai sebelah. Kemudian beliau pergi ke luar negeri. Di luar negeri, Bapak Habibie tidak mulus perjalanan karena Bapak Habibie berangkat dari beasiswa negeri. Beda dengan teman-temannya yang berangkat dengan menggunakan beasiswa dari negara. Bahkan Bapak Habibie kalau ingin bertahan hidup, beliau sempat mengikat perutnya agar tidak merasa lapar. Sempat juga Bapak Habibie sholat diketawakan oleh teman-teman di daerah negara sana karena duduk dan mencium lantai, itu katanya beliau. Kemudian karena sudah selesai studinya, cinta bersemi di teras rumah Ibu Ainun. Habibie pun berbincang di teras rumah Ainun. Kemudian Habibie bercerita tentang kisah kuliahnya yang ada di luar negeri. Dari situlah Ibu Ainun merasa bahwa Habibie bisa mengimbanginya. Dan Habibie menyampaikan perasaannya. Namun Ainun merasa malu karena masa lalunya mungkin merasa tidak enak dengan Habibie. Kemudian Bapak Habibie menyampaikan, "Ainun, masa lalumu adalah milikku. Masa laluku adalah milikku. Namun masa depan milik kita semua." Kemudian karena komitmen dari mereka beliau berdua, akhirnya beliau membangun rumah tangga bersama. Tepat menikah pada tanggal 12 Mei 1962 di Bandung. Beliau melangsungkan pernikahan. Ainun ikut Habibie ke Jerman dan membangun rumah tangga di sana. Ainun merasa sangat kesepian karena ditinggal sendiri di negara asing. Namun kebersamaan tersebut dapat dinikmati saat Habibie pulang kuliah dan bekerja. Kemudian mereka berdua dianugerahi anak. Namun ada kisah pilu di sana. Anak Habibie dan Ainun saling merasa. Ketika anak-anak Habibie dan Ainun mulai besar untuk dititipkan kepada pengasuh anak, Ainun mulai karirnya sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit di Jerman. Setelah 2 tahun bekerja sebagai dokter anak, Ainun berhenti bekerja dikarenakan anaknya baik sakit keras. Disinilah Ainun merasa dilema karena Ainun mampu menjaga anak orang lain, namun Ainun tidak dapat menjaga anaknya sendiri. Kemudian karena kesibukan bekerja, Ainun pun kali ini terkena sakit keras. Ainun menjalani pemeriksaan MRI dan dokter menyatakan Ainun menderita kanker paru dan hidung lalu. Namun Bapak Habibie dengan optimis bahwa Ibu Ainun bisa sembuh. Sampai dioperasi berkali-kali. Namun
German.